Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini gue pengen bahas tentang bisnis. Jadi gue pengen bahas tentang apakah kalau bisnis itu bagusnya sendiri atau bareng partner atau temen. Gue sambil ngadem, jadi gue habis banget nih ngurusin stok dari produk-produk yang akan gue jual di bisnis baru gue. Dan sambil beristirahat, gue mikir yaudah deh, gue rekam podcast ini karena gue kepikiran tentang bisnis gue yang lama. Dan gue mulai berpikir bahwa mungkin banyak orang yang merasa ragu ketika ingin mulai berbisnis, apakah lebih baik gue cari partner atau bikin sendiri aja dulu. Seperti yang dulu gue pernah ceritain bahwa gue itu punya bisnis bareng partner. Sebenarnya partner gue ini adalah teman SMA gue, dan bisnis itu berjalan baik sampai 2 tahun. Tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya kami memutuskan untuk stop berbisnis bareng. Ya sebenarnya karena urusan pribadi aja sih, nggak ada konflik atau apa-apa. Dan untuk jangka waktu yang lama gue nggak berbisnis, dan sekarang gue mulai berbisnis lagi. Tapi kali ini gue bener-bener sendiri. Bedanya bener-bener berasa lah. Balik ke pertanyaan tadi, lebih baik kalau berbisnis itu bareng partner atau sendiri aja. Kalau ditanya secara personal dan subjektif, gue bakal jawab gue itu prefer untuk berbisnis bareng partner. Kenapa gue prefer berbisnis bareng partner? Jadi merefleksikan dengan kondisi gue di masa lalu, gue itu adalah tipe orang yang bisa dibilang kurang percaya diri, dan bisa dibilang gue merasa skill set gue cukup terbatas. Makanya untuk menutupi skill set itu gue membutuhkan orang lain. Apalagi dari segi produk itu yang teknikal gue agak kurang. Dan hal itu berasa banget di bisnis gue yang sekarang yang gue jalanin sendiri. Dari segi produk itu yang biasanya dulu gue gak riset, gue gak cari, sekarang gue harus nyari sendiri produknya. Gue harus belajar sendiri. Sedangkan kalau yang dulu itu temen gue atau partner gue yang ngurusin segala teknisnya dan produknya, dia tinggal sampai ke gue, ini produknya, ini yang dia jual dengan modal segini dan perhitungan lain-lainnya. Lalu alasan lainnya adalah kalau gue berbisnis bareng partner itu ada diskusinya, gimana cara mengelola budget, gimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah. Lalu pokoknya ada diskusi untuk menyelesaikan banyak hal lah. Sedangkan ketika gue berbisnis sekarang, gue benar-benar mengandalkan diri gue sendiri. Gue harus berpikir gimana caranya mengolah budget, lalu ambil keputusan sendiri. Dan kalau salah ya salah gue sendiri gitu. Jujur ya, untuk bisnis yang sekarang sebenarnya gue masih bisa cari partner yang lain. Tapi gue punya pengalaman buruk sebelum bisnis gue yang sekarang. Jadi gimana ya ceritanya ya. Jadi sebelum bisnis gue yang sekarang, gue ada rencana bikin bisnis bareng ya partner-partner yang lain lah, temen gue yang lain. Tapi end up secara kurang baik. Meskipun hubungannya masih lumayan oke, tapi itu memberikan pengalaman yang bisa dibilang cukup tidak enak buat gue. Jadi hal ini mungkin ya dipengaruhi dari pengalaman. Jadi ketika gue berbisnis bareng partner gue yang pertama itu, yang benar-benar berjalan selama 2 tahun itu, posisinya adalah gue dan partner gue ini benar-benar start dari zero, pengalaman dari zero, benar-benar kita jalanin tempuh bareng-bareng. Sedangkan di bisnis dengan partner gue yang terakhir ini, yang berakhir buruk itu, gue punya pengalaman dan mereka belum. Sehingga ketika pengambilan keputusan itu benar-benar gue merasa nggak nyaman, karena gue merasa ini nggak seperti kayak benar-benar amburadul aja, kacau balau. Dan ketika gue pengen ngasih pendapat pun gue merasa cukup segan ya, karena ibarat mereka itu masih punya api. Jadi ketika lo belum punya pengalaman itu, yang dimiliki oleh pebisnis pemula itu biasanya api atau semangat gitu. Dan ketika kalau dikasih pendapat, takutnya mematikan api tersebut. Well, gue rasa itu juga salah gue sendiri ya, karena gue ragu untuk memberikan pendapat.
Padahal bisa sih kalau gue ngasih pendapat, dan gue belajar dari situ bahwa kalau lu berpartner itu sebisa mungkin jangan ragu lah untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran lu. Dan dari situ gue memutuskan untuk berbisnis sendiri. Karena jujur gue merasa bahwa ini saatnya untuk gue mengandalkan diri gue sendiri. Mungkin gue bakal bertemu dengan partner lain, tapi enggak untuk di bisnis ini. Karena ya ini adalah salah satu yang udah gue tekunin cukup lama dan bisa bilang berjalan cukup baik, dan gue memutuskan untuk next step. Berbisnis sendiri itu juga lumayan enak sih, karena lo benar-benar bisa mengambil keputusan secara independen gitu, tanpa ada yang benar-benar mengganggu lo. Mungkin lo ketika ngobrol dengan supplier atau orang-orang komunitas untuk mencari pengalaman itu bisa mempengaruhi, tapi nggak sampai yang take di decision di dalam bisnis lo. Dan untuk potensial untuk growth dari personal lo itu juga lumayan tinggi. Karena apa ya? Karena berasa banget bedanya ketika dulu bareng partner gue itu dia ngehandle bagian teknikal, gue benar-benar udah lepas, udahlah dia ngurusin teknikal, gue nggak usah ambil pusing, semuanya udah kelar sama dia, beban gue juga nggak terlalu berat. Tapi di sini karena gue ngurusin dari segi produknya dan teknikalnya bla 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 bla, akhirnya ya gue lumayan paham, gue lumayan udah ngerti dari segi produk, dan gue belajar dari semua hal yang bisa dibilang dulunya menjadi kekurangan gue. Meskipun bisa dibilang tidak sesempurna teman gue dalam mengerjakan sesuatu, tapi gue mulai belajar untuk memperbaiki hal tersebut. Pokoknya lumayan banyak sih gue belajar dan untuk growth kalau berbisnis sendiri. Oke, gue rasa itu aja untuk Daily Opsia kali ini. Stay tune untuk Daily Opsia dan mungkin episode-episode reguler lainnya dari Opsiana. Terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan.